Bu, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, Alhamdulillah sore hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita setelah beberapa pertemuan kemarin kita perkuliahan secara tidak langsung ya Bapak Ibu ya, atau asinkronus. Nah, hari ini kita agendakan khusus yaitu sinkronus ya, pertemuan secara langsung seperti ini. Karena tema yang mau kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan penulisan proposal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah sampai tahapan yang sudah siap untuk kita lalu memulai menulis proposal penelitian kita. Ya, Pak. Oke, baik ya. Nanti kawan yang tidak berkesempatan untuk bergabung bisa menyimak sesi rekamannya ya Bapak Ibu ya. Ini pertemuan yang ke-10 ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah cukup panjang ya. Dan Bapak Ibu harapannya sudah mulai merencanakan proposalnya. Dan harapannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian menyeriusi ini sebagai nanti yang memang dijadikan sebagai skripsinya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen ya. Nah, jadi posisi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Kita berlatih untuk menulis proposal penelitian ya. Nah, pertemuan ke-8 kemarin waktu UTS Bapak Ibu ya. Gimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS kemarin? Kayaknya banyak yang betul ya. Ya, insya Allah itu Bapak apa ya, sedikit bisa memahami. Oke ya. Jadi nanti kita ulas di pertemuan yang menjelang akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi yang hari ini kita fokuskan untuk mulai menulis proposal. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menampilkan yang dulu pernah diisi oleh Bapak Ibu ya di pertemuan awal-awal, yaitu terkait dengan pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Saya akan share dulu. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum Pak, masih loading. Masih loading. Oke ya. Nah, jadi ini isian Bapak Ibu ya. Jadi isian ini boleh diedit ya. Jadi nanti kalau memang ada perubahan, ada penambahan, ada penyesuaian ya, boleh diedit di situ ya. Jadi nanti termasuk link untuk menulis mengirim proposal, linknya sama ya. Ini suara dari mana ya? Oke. Kita kondisikan dulu ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi masih ingat isian ini Bapak Ibu? Masih ingat isian ini? Masih Pak, masih. Masih ya. Dan isian ini kalau ada perubahan, penambahan ya, atau ganti gitu, boleh Bapak Ibu ya. Jadi boleh diedit. Jadi karena nanti isian ini akan terus menyambung sampai pertemuan yang terakhir ya. Jadi nanti link untuk mengirim file proposal juga di sini nanti ya. Jadi kalau memang ada perubahan, berarti di kolom 1 ini silakan disesuaikan ya. Saya sudah meninjau ya secara umum, secara singkat. Ada beberapa isian yang sepertinya belum sesuai ya Bapak Ibu ya. Yang saya tandai merah ini, nah seperti ini, itu yang nanti harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan itu saya akan meminta Bapak Ibu untuk menulis apa pernyataan masalah yang akan diangkat nanti sebagai skripsinya gitu ya. Jadi pernyataan masalahnya itu seperti apa? Atau problem statement-nya ya. Nah, kolom yang pertama ini Bapak Ibu adalah kolom yang sangat penting ya. Jadi nanti berangkat dari kolom 1 inilah kita akan melanjutkan kolom-kolom berikutnya ya. Sehingga nanti kalau di kolom 1 ini masih belum oke, berarti nanti harus disesuaikan dulu, harus diperbaiki ya. Dan kalau kita sudah bisa menyatakan masalahnya itu dengan tepat ya, itu biasanya nanti untuk mengisi kolom-kolom berikutnya itu relatif lebih mudah ya. Nah, saya ambil contoh misalnya ya, misalnya ini mana ya? Misalnya ini nih. Pak Asip itu Pak, Pak Asip. Pak Asip, Pak Asip. Mana Pak Asip?
Hadir, Pak. Oh, Di baik. kursornya Bapak itu. Oh, ya, baik. Pak Asif hadir ya, baik. Ini misalnya isiannya Pak Asif ya. Kalau nggak diberi tanda merah berarti aman ya. Nah, Pak Asif itu menulis begini di kolom pernyataan masalah. Idealnya, setiap anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Betul ya? Statement itu benar ya. Namun, faktanya ya, masih banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jika akses pendidikan tidak diperbaiki, konsekuensinya adalah generasi muda yang kurang berkualitas dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oke, jadi Pak Asif ini menulis pernyataan masalahnya dengan pola begini ya, idealnya seperti apa, faktanya bagaimana, lalu apa konsekuensinya kalau permasalahan itu tidak diatasi, gitu ya. Jadi ini model yang dipakai oleh Pak Asif ya. Ini salah satu model yang saya contohkan ya. Meskipun nanti tidak selalu bentuknya begini ya, tapi salah satu bentuknya memang begini ya. Nah, apakah pernyataan yang ditulis oleh Pak Asif ini adalah pernyataan masalah? Adanya suatu masalah, Bapak Ibu? Iya, Ya, Bapak. Itu ya. menimbulkan apa? Adanya suatu masalah. Ya, sudah mengungkapkan suatu masalah gitu ya. Terus, apakah masalah yang diungkapkan ini adalah suatu masalah penelitian? Karena nggak semua masalah itu masalah penelitian ya. Ada kalanya masalah itu tidak menuntut lalu dilakukan penelitian. Nah, masalah penelitian itu maksudnya adalah masalah yang mendorong kita untuk lalu melakukan penelitian, gitu ya. Nah, apakah ini suatu masalah penelitian? Iya, ya, ini bisa mendorong kita untuk melakukan penelitian. Ada sesuatu yang perlu diteliti, begitu ya. Jadi, kalau iya berarti ini masalah penelitian, gitu ya. Karena nggak semua masalah itu masalah penelitian, ya. Ada kalanya masalah itu mendorong untuk lalu kita bertindak, ya, atau memenuhi kebutuhan itu, ya. Jadi sudah tinggal memenuhi atau sudah tinggal melatih begitu aja ya. Jadi misalnya banyak guru-guru yang kurang terampil dalam bla 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 bla. Ya. Nah, itu tidak selalu solusinya adalah penelitian ya. Ada kalanya langsung saja dilakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, baik, jadi yang saya tampilkan yang punya Pak Asif ini masalah penelitian ya. Ungkapan yang menyatakan sebuah masalah ya. Yang itu kita sebut sebagai masalah pernyataan masalah. Nah, pertanyaannya Pak Asif yang diajukan Pak Asif itu bunyinya begini. Bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi masalah akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia? Apakah pertanyaan ini relevan dengan masalah yang tadi diungkapkan? Saya kira relevan, Pak. Iya, ya, relevan ya, sangat relevan. Jadi kita harus memastikan bahwa pertanyaan penelitian yang kita ajukan itu ya relevan dengan masalahnya, gitu ya, tidak keluar dari masalahnya itu, ya. Baik, jadi yang ditulis oleh Pak Asif ini saya kira relevan ya. Nah, satu lagi mungkin ya, satu lagi ini yang warna hitam dulu ya, yang warna hitam dulu. Misalnya ini, sama ini, Pak Bu mungkin ya, Bu Aufarul Bapak, Pak. Bapak ya. Oh, ya. baik, baik. Mohon maaf. Wahid. Pak Aufarul, mana Pak? Pak Aufarul ada? Belum Tadi sempat terlihat, Pak. Oke, baik. Pak Aufarul itu menulis begini. Kurangnya kesadaran santri dalam memilah sampah menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik serta mencemari lingkungan. Oke. Apakah ini sudah mengungkapkan sebuah masalah? Ya, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, sudah ya. Jadi kurangnya kesadaran santri. Jadi faktanya begini ya. Sehingga ini menyebabkan sampah yang semakin menumpuk dan seterusnya ya. Lalu pertanyaan yang beliau ajukan itu, apa penyebab rendahnya kesadaran santri dalam memilah sampah? Padahal kan di antara ajaran Islam itu adalah
kebersihan dan seterusnya, gitu ya, cinta lingkungan dan seterusnya. Tetapi faktanya misalnya seperti tadi ya. Lalu kita bertanya nih, apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran santri? Jadi kalau terkait karena pengetahuan mungkin tidak, begitu ya. Berarti mungkin ada faktor lain dan seterusnya. Yang itu lalu kita teliti ya. Apakah pertanyaan ini relevan dengan masalahnya? Iya, Pak. Relevan, Pak. Relevan ya, relevan. Lalu pertanyaan yang kedua, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran santri dalam pengelolaan sampah, gitu ya. Jadi pertanyaan nomor satu itu untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Pertanyaan yang nomor dua itu untuk mengatasi sebuah permasalahan ya atau problem solving. Jadi pertanyaan nomor satu itu karakteristik dari penelitian dasar atau basic research ya, yaitu penelitian yang untuk menghasilkan sebuah new scientific knowledge atau ilmu pengetahuan baru ya atau pengetahuan baru gitu aja ya. Nah, sedangkan pertanyaan yang nomor dua itu adalah karakteristik penelitian terapan atau applied research, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk problem solving, mengatasi sebuah permasalahan. Ini pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya tentang penelitian dasar dan penelitian terapan kalau nggak salah ya di awal-awal. Di awal-awal. Nah, jadi nanti yang nomor dua itu bisa saja ternyata nanti pada akhirnya kita lalu menghasilkan sebuah model strategi begitu ya, yang itu efektif untuk meningkatkan kesadaran santri dalam pengelolaan sampah ya. Jadi risetnya adalah riset pengembangan ya. Baik, saya lalu ke yang merah-merah ya. Yang merah-merah. Ini sebelum kita berlatih nulis proposal Bapak Ibu ya. Misalnya yang merah ini yang ditulis oleh Bu Nikmatur Rohmah ya. Nggak apa-apa ya disebut namanya ya. Bu Nikmatur ada? Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Kita belajar kok, Pak. Oke, baik. Bu Nikmatur ada? Tiba-tiba nggak ada, Pak. Tiba-tiba nggak ada. Iya Pak, ada. Oh, ada, baik. Oke. Misalnya yang ditulis Bu Nikmatur itu begini. Ada Pak. Pengaruh penggunaan media sosial pada anak sekolah dasar terhadap karakter siswa dalam pendidikan agama Islam. Apakah ini suatu ungkapan masalah? Belum Pak. Belum ya, bukan ya. Jadi ini lebih tepatnya nanti merupakan judulnya ya Bu ya. Judulnya. Iya Pak. Apa masalahnya? Nanti yang harus ditulis di sini Bu. Jadi menulis judul itu setelah kita sudah menetapkan apa masalahnya dan apa pertanyaan penelitiannya, gitu ya. Baru kita bisa menulis judulnya. Nah, nanti yang ini, yang pengaruh penggunaan bla 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 dan seterusnya itu nanti di kolom judul ya Bu ya, bukan di kolom pernyataan masalah. Kalau saya beri kesempatan untuk bercerita, Bu Nikmatur melihat ada masalah apa Bu? Jadi sebenarnya masalah itu harusnya seperti ini Pak, mau menulis rendahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri siswa sekolah dasar itu karena penggunaan media sosial yang kurang terkontrol seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi itu aja Bu yang ditulis Bu. Jadi nanti rendahnya ya, atau nilai-nilai keislaman yang belum menginternal begitu ya Bu ya. Artinya itu belum terinternalisasi di dalam diri siswa, kan gitu ya Bu ya. Meskipun nggak semuanya begitu, tapi misalnya adalah adanya fenomena atau masih banyak ditemukan bisa begitu ya. Jadi atau rata-rata rata-rata. Jadi yang intinya kita tidak mengatakan bahwa semua faktanya itu begitu, tetapi masih ada siswa yang begitu ya, atau masih banyak siswa yang begitu ya. Jadi bisa diberi keterangan di depan itu mungkin rata-rata atau masih ada fenomena dan seterusnya. Yang intinya adalah nilai-nilai ajaran Islam itu belum istilahnya Pak, menginternalisasi atau apa Bu? Belum menyatu ya dalam. Nah, nanti itu yang Ibu tulis ya Bu ya. Nah, lalu pertanyaannya apa Bu? Nanti pertanyaan penelitiannya apa? Kan
tadi itu diduganya salah satu faktornya dikaitkan dengan variabel eh, penggunaan media sosial ya Bu ya. Oke, penggunaan media sosialnya itu. Baik. Jadi nanti Ibu menduga bahwa salah satu faktornya itu adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Kan gitu ya Bu ya. Oke, Pak. Tapi itu baru dugaan ya. Yang itu nanti baru akan diteliti ya. Makanya Ibu judulnya lalu pengaruh penggunaan media sosial pada anak-anak sekolah dasar terhadap karakter siswa. Betul Bu, itu menyambung ya Bu ya. Jadi yang ditulis ini berarti judulnya ya. Oke, saya salah memasukkan Oke. kemarin Pak. Mohon maaf Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kita tampilkan lagi yang juga merah. Ini banyak kok yang merah. Ya, misalnya ini juga Pak atau Bu ini ya. Nawaf Munawaroh. Ibu Pak, ada warohnya Pak. Oh iya, ini terpotong tadi ya. Saya kira Munawar ya tadi ya. Ternyata ada hanya ya. Baik, Bu Munawaroh. Ada Bu Munawaroh? Ada, Pak. Ada. Bu Munawaroh menulisnya begini. Peran orang tua dalam keberhasilan program tahfidz di lembaga sekolah dasar. Ini sama kayak Bu Nikma tadi ya, Bu Munawaroh ya. Ya. Jadi ini lebih tepatnya sebagai judul ya Bu ya. Nanti di kolom pernyataan masalah yang tertulis harus ungkapan tentang permasalahan. Bisa diceritakan Bu, masalahnya gimana Bu? Karena kurangnya kerjasama antara orang tua ke keberhasilan anak-anak. Jadi itu menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu, ke lembaga. Jadi orang tua itu kurang andil gitu, Pak. Baik, itu nanti kalau mau ditulis dengan model idealnya, lalu faktanya, lalu konsekuensinya, kalau ditulis menggunakan model begitu gimana Bu? Cara nulisnya. Idealnya, ya Pak. Idealnya pendidikan itu melibatkan semua pihak. Guru, orang tua, dan pihak-pihak yang lain. Betul nggak Bu? Betul ya Bu ya? Halo? Bu Munawaroh? Iya. Kalau mau ditulis dalam bentuk yang tadi itu, dalam bentuk idealnya, faktanya, lalu konsekuensinya, bisa ditulis misalnya gimana Bu? Idealnya pendidikan itu melibatkan berbagai pihak atau semua pihak harus ikut terlibat, termasuk orang tua. Kan gitu ya Bu ya? Ya, Pak. Tetapi faktanya gimana Bu? Masih banyak ditemukan orang tua merasa atau orang tua tidak peduli dengan atau tidak terlibat dalam aktivitas pendidikan anaknya. Misalnya begitu ya. Nah, konsekuensinya akibat orang tua yang tidak ikut terlibat itu kemudian apa Bu? Sehingga hasil pembelajaran kurang mendukung atau kurang maksimal. Kan gitu ya Bu ya? Itu ungkapan masalah kan Bu? Ya. Ungkapan masalah ya. Jadi nanti nulisnya boleh menggunakan model itu ya, model idealnya, faktanya, konsekuensinya. Seperti yang saya contohkan di video ya Bu ya. Nah, baik. Mungkin cukup dulu untuk Bu Munawaroh ya. Nanti sama kasusnya dengan Bu Siti Nurul Latifah, ada Pak Zainal Arifin ya. Ada Pak Hamsari, ada Pak Hanif. Bu Hamsari Pak sama Bu Hanif. Kenapa? Itu Hamsari itu perempuan Pak. Oh baik. Bu Hanif juga perempuan. Bu Hanif Nur Asadilah ya. Oke. Lalu ada Bu Denti ya. Ada Pak Rajif ya. Ada Pak Khairul Fadilah. Pak atau Bu itu? Fadilahnya member itu Pak. Bapak ya. Pak, kalau Pak Khairul Fadilah itu Bapak. Oh berarti nak marbutonya nggak berguna itu. Iya. Khairulnya laki-laki ya. Baik. Lalu ada Andi Sabarudin, ini laki-laki pasti ya. Andi laki-laki, Sabarudin juga laki-laki. Oke, jadi saya kira itu. Jadi ini hanya saya spill sedikit. Yang intinya pasti sudah ditangkap oleh Bapak Ibu bahwa
kolom yang pertama ini seharusnya adalah berisi pernyataan masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa mengungkapkan masalahnya itu nanti enak Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita ujian skripsi itu biasanya yang ditanya pertama itu kan Anda ini mengangkat permasalahan apa? Gitu ya. Jadi kalau ditanya Anda ini mengangkat permasalahan apa? Jawabannya jangan judul penelitiannya, jangan ya. Tetapi ya permasalahannya itu yang diungkapkan ya, pernyataan masalahnya ini. Oke, clear ya Bapak Ibu ya? Bisa diikuti ya? Iya Pak, bisa. Baik, ini saya turunkan dulu. Saya ganti slide ya. Ini yang bergabung sudah 56 ya. Nanti rekamannya bisa disimak kembali Bapak Ibu ya. Saya share lagi. Nah, jadi nanti tugas menulis proposalnya menggunakan template ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sudah saya siapkan template-nya. Bapak Ibu menulis proposal mengikuti template ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah perkuliahan saya share kembali filenya, file template ini, sehingga sudah bisa mulai dicicil oleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi template ini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Misalnya nanti ketika nulis judul, itu sudah diberi petunjuk ya, tulis judul penelitiannya di sini. Sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Tapi itu bukan harga mati. Jadi ini tidak selalu nanti Bapak Ibu ngepas-ngepasin supaya nggak lewat 15, enggak Bapak Ibu ya. Tapi sebaiknya. Jadi kalau misalnya lewat dari 15 ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak bisa dibuat lebih pendek ya. Jadi nanti ini sudah bisa mulai diisi Bapak Ibu. Nah, nulis proposal itu baru bisa dilakukan setelah apa Bapak Ibu? Nulis proposal penelitian itu baru bisa dilakukan setelah melakukan penelitian di lapangan dan ada bahannya. Setelah melakukan penelitian di lapangan. Setelah menemukan pernyataan masalah. Oke. Proposal penelitian itu sudah penelitian atau sebelum penelitian? Sebelum penelitian. Oke, sebelum ya. Proposal ini baru suatu apa Bapak Ibu? Pengajuan. Suatu pengajuan, suatu rencana ya, suatu usulan. Proposal itu usulan ya. Tentang rencana sebuah penelitian ya. Nanti yang mau diteliti itu ini, pertanyaan penelitiannya itu ini, nanti metodologinya itu begini gitu ya. Penelitiannya sudah atau belum? Masih belum, Pak. Belum ya, belum ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu waktu nanti sudah semester ke-8 apa? Mau kemana sih? Mau ke kuliah. Ya, ibunya kuliah dulu ya. Oke. Main dulu ya, Dedek. Oke, jangan jauh-jauh ya. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Ibu sudah semester ke-8, maka nanti ada sesi pengajuan proposal ya. Jadi kita submit atau mendaftarkan proposal kita, lalu nanti dijadwalkan seminar atau presentasi proposal di hadapan penguji, begitu ya. Nah, nanti proposal kita diuji, dinilai layak untuk dilanjutkan ataukah tidak layak ya. Kalau layak, berarti nanti akan diterbitkan SK-nya oleh jurusan ya. Lalu baru penelitian gitu ya. Nah, setelah penelitian selesai baru menyusun laporan hasil penelitian, laporan skripsinya gitu ya. Baru nanti didaftarkan lalu diuji ya. Kalau lulus maka nanti dinyatakan yudisium gitu ya. Nah, nanti prosesnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi tugas ini itu kita berlatih untuk menulis proposal penelitian ya. Nah, skripsi itu biasanya berapa bab? Skripsi itu Tergantung dari metodenya, Pak. Ada yang 5 bab, ada yang 6 bab. Biasanya kuantitatif 5 bab, kalau kualitatif 6 bab. Oke, baik ya. Jadi betul ya. Jadi bisa bergantung dari metodenya. Juga bisa bergantung dari lembaganya. Jadi ada lembaga tertentu yang punya kebijakan khusus, kebijakan tertentu ya. Ada yang membuatnya lebih ringkas, ada yang membuatnya lebih luas ya.
Nah, pertanyaannya bukan mana yang benar ya. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu melihat buku panduan di kampus lain kok begitu ya, tapi kok di kampus UIN Cirebon kok begitu ya sistematikanya ya. Nah, kalau ada masalah begitu ya, Bapak Ibu tidak usah bingung ya. Kita cukup mengikuti template yang sudah disediakan oleh lembaga kita gitu ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah ya. Setiap lembaga mungkin punya kebijakan terkait template-nya masing-masing gitu ya. Nah, umumnya secara umum skripsi itu 5 bab ya. Jadi nanti bisa berkembang ya, bisa salah satunya terkait karena metodenya ya. Tapi secara umum kita katakan 5 gitu ya. 5 itu bab yang pertama apa Bapak Ibu? Biasanya Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Bab yang kedua? Tinjauan pustaka. Oke. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya. Bab yang ketiga? Metode penelitian. Metode penelitian. Yang keempat? Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasannya gitu ya. Yang kelima? Penutup itu isinya simpulan dan saran gitu ya. Nah, baik. Proposal penelitian itu sampai di mana nih? Kan ada 5 bab tadi kalau utuh ya. Proposal sampai bab 3 gitu ya, sampai bab 3. Berarti isinya adalah ya pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Lalu kita sertai lampirannya adalah daftar pustaka. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas mata kuliah ini di ujung semester sekiranya kita bisa menghasilkan sebuah proposal penelitian. Harapannya yang sekaligus nanti mau diseriusi menjadi skripsinya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika masanya daftar proposal, Bapak Ibu sudah punya nih, sudah tinggal submit aja ya. Jadi kalaupun harus disesuaikan ya tinggal sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nanti dipikirkan, dipastikan sekiranya nanti memang ini yang mau dijadikan sebagai skripsinya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya waktu ngisi pernyataan masalah itu asal aja saya kemarin. Sekarang saya sudah punya masalah yang baru ya, masalah yang lebih oke ya. Ternyata ada masalah yang oke, misalnya gitu ya. Boleh nggak Pak ganti? Silahkan ya. Jadi nanti silahkan diedit yang tadi Bapak Ibu ya. Isian yang tadi boleh diedit ya. Jadi yang jelas kalau bisa tugas ini sekalian diseriusi menjadi skripsinya, gitu ya, skripsinya. Nah baik, jadi di template ini Bapak Ibu sudah diberi panduan ya. Jadi nanti setiap bagian ini isinya apa itu ada panduannya ya. Misalnya di bagian ini. Jadi biasanya nulis proposal itu yang paling sulit di bagian apa Bapak Ibu? Yang paling menyita perhatian biasanya di bagian mana? Biasanya di bagian apa kalau nulis skripsi atau nulis proposal itu? Yang paling terkadang juga terkait sama latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya ya? Iya, Pak. Iya. Teori bab 2 sama bab 3 mungkin bisa disesuaikan sama metode sebelumnya, Pak. Tapi latar belakang itu biasanya, Pak. Oke, baik ya. Setuju saya. Biasanya yang paling menyita perhatian itu adalah bagian latar belakang ya. Jadi tapi begitu kita sudah lolos melewati tahapan ini, sudah berhasil menulis latar belakang dengan baik, itu nulis di bagian berikutnya itu mudah gitu ya. Itu relatif lebih mudah. Dengan kata lain, kalau latar belakangnya bagus, masa depannya cerah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir kalau ternyata kok lama ya nulis di bagian ini. Karena nanti setelah ini terlewati itu bagian lain akan terasa lebih mudah. Nah nanti apa yang harus dimuat di latar belakang itu? Ya. Ada batasan halaman nggak Bapak Ibu? Nulis skripsi itu? Ada batasan halaman nggak? Misalnya nih, latar belakang harus sekian halaman. Ada batasan begitu? Tergantung instansinya, Pak. Tergantung? Tergantung instansi lembaganya, Pak. Oke ya. Secara umum ada batasannya nggak? Kalau secara umum? Nggak ada. Tidak ada. Secara umum tidak ada ya. Tapi kalau nanti lembaga membatasi, misalnya nih, skripsi secara keseluruhan sampai bab 5 minimal 60 halaman, misalnya begitu ya. Maka kita harus ikut, begitu ya. Tapi secara umum pada dasarnya tidak ada batasan begitu ya. Termasuk di bagian latar belakang, ukurannya adalah kecukupan dan kepantasan, gitu ya.
Jadi kalau satu halaman sudah dirasa cukup, ya cukup gitu ya. Cukup itu artinya adalah dia sudah memuat hal-hal yang memang harus dimuat di bagian itu, gitu ya. Sudah 3 halaman sih, tapi dia belum cukup. Dia belum memuat atau ada bagian yang belum termuat di bagian itu. Berarti meskipun 3 halaman atau meskipun sudah 10 halaman, berarti belum cukup, gitu ya. Cukup. Nah baik, apa nanti yang harus terisi? Ya. Ini saya amankan dulu ya Pak Bibi ya, banyak suara noise ya. Baik. Apa nanti yang harus dimuat di bagian latar belakang? Ya. Jadi latar belakang ini nanti harus memuat 3 bagian, ya, bukan 3 paragraf ya, tapi 3 bagian. Jadi nggak selalu nanti satu bagian itu cukup 1 paragraf ya, tidak selalu. Meskipun bisa jadi ya. Jadi secara umum nanti di latar belakang itu harus memuat 3 bagian ini ya. Jadi bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Penutup itu yang dimaksud penutup bagian latar belakang ini ya. Nanti pada bagian pembuka, mulailah dengan pengantar yang menarik untuk menggambarkan topik dan ruang lingkup penelitian Anda. Jadi supaya nanti orang tahu konteks pembicaraan kita itu apa sih, gitu ya. Jadi harus dimulai dari pengantar yang umum dulu, tapi tidak boleh terlalu jauh, ya. Misalnya nih, saya mau cerita tentang belalai. Lalu saya ceritanya mulai dari macam-macam makhluk hidup, misalnya ya. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Lalu saya ure ya, tumbuhan itu apa saja, ya, dan seterusnya. Padahal tadi saya mau cerita tentang belalai. Mungkin itu terlalu jauh ya. Jadi kita memang perlu memulai dari pengantar yang umum, tapi tidak boleh terlalu umum sekali, ya, sehingga nanti pengantarnya terlalu panjang, gitu ya. Jadi di bagian ini mulailah dengan pengantar yang menarik untuk menggambarkan topik dan ruang lingkup penelitian Anda. Berikan gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti, agar pembaca memahami konteks penelitiannya, gitu ya. Nah, nanti pada bagian isi, paparkan fakta, fenomena, data-data, atau pandangan para ahli yang relevan. Tekankan pentingnya masalah ini dan apa konsekuensi negatifnya jika tidak ditangani. Jadi yang kita ungkapkan di pernyataan masalah tadi itu, yang versi singkat, itu versi panjangnya itu ada di latar belakang ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi versi panjangnya itu ada di sini. Contoh nih, tadi yang membahas tentang fenomena santri yang tidak bisa memilah tadi siapa ya? Pak siapa tadi ya? Bapak Aufarul Mawahib. Nah, ya. Beliau kan secara ringkas menyebut bahwa masih banyak santri ya yang tidak bisa memilah sampah sehingga bla 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 bla. Itu kan versi ringkasnya. Versi panjangnya itu harus diceritakan di latar belakang ini. Beliau bisa berkata begitu, itu harus punya datanya. Betul nggak Pak? Jadi kalau beliau tidak bisa menunjukkan datanya, ya fakta ya, bisa itu menurut hasil studi pendahuluan kita sendiri atau berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Ya. Tapi yang jelas kita harus menyebut sumbernya, gitu ya. Jadi misalnya adalah menurut hasil survei yang pernah dilakukan oleh bla 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 tahun sekian, yang menunjukkan bahwa hanya sekian santri, hanya sekian persen santri, misalnya begitu ya, yang dia memiliki bla 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 bla. Selebihnya mereka tidak bisa bla 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 bla. Jadi kita bisa menyebut ini sumbernya ya. Jadi kalau kita nggak bisa menyebut sumbernya ya, berarti apa yang kita katakan tadi itu hanya opini gitu ya, hanya asumsi, hanya dugaan kita sendiri ya. Jadi itu yang tidak boleh nanti ya. Jadi nanti yang kita tulis di bagian latar belakang itu, ketika kita memaparkan fakta itu harus diberi sumbernya gitu ya. Misalnya adalah menurut laporan hasil survei atau penelitian yang pernah dilakukan oleh bla 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 tahun sekian, menunjukkan bahwa sekian dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa menyebut nama, tempat, waktu, ya, lembaga dan seterusnya, itu memberi kesan itu fakta, bukan opini, gitu ya. Jadi yang kita tulis di kolom 1 tadi itu, yang
versi pendek dari suatu pernyataan masalah, itu nanti harus kita ceritakan panjang di sini, versi panjangnya, yang kita lengkapi dengan sumber-sumbernya, gitu ya. Nah, jadi itu di bagian isi ya. Jadi di isi latar belakangnya itu harus memaparkan fakta, fenomena, data-data, atau pandangan para ahli yang relevan. Ya. Tekankan pentingnya masalah ini dan konsekuensi negatifnya jika tidak ditangani. Ya. Jadi itu kita harus menunjukkan apa dampak negatif dari kalau masalah ini tidak diatasi. Ya. Sehingga nanti akan kelihatan, oh ini penting ya, oh riset ini urgensinya jelas. Gitu ya. Nah lalu baru di bagian penutup berikan gambaran mengenai alternatif penyelesaian masalah atau pendekatan yang akan diambil dalam penelitian Anda. Jadi apa yang kita tawarkan misalnya adalah hingga kini belum ditemukan faktor-faktor penyebab mengapa bla 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 bla. Padahal kalau faktor ini ditemukan, kalau faktor penyebabnya ini ditemukan, maka penyelesaian masalah bla 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 ini akan lebih mudah untuk diatasi, yaitu melalui pengendalian faktor-faktor yang menjadi penyebabnya itu. Nah, itu menunjukkan pentingnya penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan diarahkan untuk mencari faktor-faktor penyebab bla 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 bla. Oh, berarti alternatif yang mau kita tawarkan itu adalah pencarian faktor penyebabnya itu. Bisa arahnya begitu ya. Atau kita menawarkan ke yang lain, misalnya adalah kalau memang selama ini pembelajaran di pesantren itu hanya menekankan pada aspek bla 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 ya, sehingga itu yang diduga tidak menginternal dalam kehidupan bla 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 bla. Lalu kita menawarkan metode baru dalam pembelajaran nilai-nilai keislaman ya. Sehingga nanti kita arah penelitiannya adalah pengembangan model pendidikan agama Islam yang bla 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 bla, yang itu nanti bisa menjadi alternatif mengatasi permasalahan yang tadi itu. Nah itu berarti ada sesuatu yang kita tawarkan gitu ya. Jadi di latar belakang itu lalu sudah menjadi kelihatan apa nanti yang akan kita tawarkan. Apakah kita akan menawarkan mencari faktor-faktor penyebabnya itu, karena kalau sudah ketemu maka nanti akan mudah untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud dan seterusnya. Nah baik, lalu sub berikutnya pernyataan masalah. Nah, yang di kolom yang tadi itu, yang diisi di Excel tadi itu ya, melalui Google Form, itu diisi di sini Bapak Ibu. Jadi pernyataan masalahnya ditulis di sini nih. Jelaskan masalah penelitian yang spesifik. Baik itu dalam konteks teoritis atau praktis. Jadi yang tadi ditulis oleh Bapak Ibu itu nanti dipindah ke sini ya. Versi ringkasnya. Jadi kalau yang di sini tadi itu versi panjangnya ya. Versi panjangnya. Nah, setelah itu pertanyaan penelitiannya ditulis di sini, ya. Lalu apa relevansi dan pentingnya penelitian yang akan dilakukan? Ini masing-masing ada panduannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nulis di bagian bab 2 ya, tinjauan literatur. Jadi tinjauan literatur ini Bapak Ibu masih ingat pertemuan perkuliahan yang pertama kita judulnya apa? Pertemuan pertama ada satu video sebagai pembuka perkuliahan yang judulnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Seni? Sudah lupa Bapak Ibu? Seni mempertemukan tiga dunia. Tuh masih ingat Bu Desi ya. Seni mempertemukan tiga dunia. Masih ingat dunia apa aja? Dunia realitas, dunia pengetahuan, dunia pembelajar. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya? Dunia realitas itu ya fakta-fakta tadi itu, ya, fakta-fakta di lapangan itu, ya. Dunia pengetahuan itu ya literatur itu, ya, dunia teoritik, ya. Nah, dunia pembelajar itu berarti ya pertanyaan penelitian yang kita ajukan, lalu analisis yang nanti kita lakukan, interpretasinya dan seterusnya. Itu dunia pembelajar ya, atau dunia peneliti ya. Nah, baik. Jadi
Berarti di bab 2 ini dunia yang mana, Bapak Ibu? Dunia yang mana nih? Bab 2 itu. Dunia kedua. Dunia yang kedua, dunia teoritik, dunia pengetahuan yang ada di buku, jurnal ilmiah, kitab suci, ya, undang-undang, ya, dan sumber-sumber ilmiah yang lain. Itu tempatnya di sini, ya. Nah, sementara bab 1 tadi itu di pendahuluan itu lebih banyak untuk tempatnya dunia apa? Di bab 1 tadi itu lebih banyak tempatnya untuk mengungkapkan dunia realitas. Dunia realitas. Meskipun tidak semuanya yang diungkap di bab 1 itu, di bagian latar belakang itu adalah semuanya tentang dunia realitas. Di situ juga ada tempatnya untuk menulis dunia teori juga di situ, ya. Dunia pembelajar juga, ya, pikiran kita, ide gagasan kita. Tapi yang lebih banyak itu adalah tempatnya dunia realitas, ya. Jadi kalau ada teori yang disebut di latar belakang, itu hanya disebut sekilas. Kalau ada definisi yang disebut di latar belakang, itu hanya disebut sekilas. Kalau ada hasil penelitian yang disebut di latar belakang, itu hanya disebut secara umum. Nanti detailnya ada di bab 2, ya. Jadi ketika kita bicara apa tadi misalnya penelitiannya siapa tadi ya? Misalnya apa? Misalnya siapa nih? Penelitiannya siapa? Disebut judulnya, Mbak. Misalnya judulnya gimana penelitiannya? Misalnya pengaruh yang gampang aja, yang umum ya, misalnya begitu. Pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi akademik anak di sekolah, misalnya begitu. Ya. Jadi misalnya ada judul penelitian begitu, pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi akademik anak di sekolah, misalnya begitu. Berarti kita nanti kan harus mendefinisikan keterlibatan orang tua itu apa artinya, maksudnya. Prestasi akademik itu apa, begitu kan ya? Itu nanti lebih leluasa tempatnya itu adalah di bab 2. Tapi di bab 1, di latar belakang, kita juga harus memberi pengertian umum, begitu ya. Sekilas ya. Jadi kita harus memberi definisinya yang secara sekilas. Nanti tinjauan definisi yang lebih detail, yang lebih luas, itu ada di bab 2. Ya. Nah, begitu juga termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu. Di bagian latar belakang, kita kan juga perlu menyebut, tapi secara umum. Misalnya, penelitian tentang bla 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 ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Misalnya, bla bla bla, tahun sekian, dan seterusnya. Tetapi dari beberapa penelitian yang ada itu, lebih menekankan pada bla bla bla. Belum banyak penelitian yang penekanannya pada aspek bla 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 bla. Misalnya begitu. Itu kan ringkesnya gitu ya. Nanti detailnya ada di bab 2 ini ya, secara leluasa, yaitu ketika menulis di poin C, tinjauan riset terdahulu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu tidak berarti bahwa pokoknya nanti kalau hasil penelitian hanya ada di sini, tidak ya. Tetapi nanti di latar belakang pun ada kalanya kita harus menyebut, tetapi hanya secara umum, secara ringkes ya. Ketika kita bicara definisi konseptual di bagian latar belakang pun kadang-kadang kita harus membuat definisinya ya, supaya pembaca tahu apa maksudnya. Tapi sudah langsung dipakai saja definisi yang umum begitu ya, yang secara ringkas, yang sudah kesimpulan ya. Nanti detailnya itu dipaparkan di bab 2 ya. Jadi nanti ini isi bab 2 ya, tinjauan konseptual, tinjauan teori. Nah, kerangka pikir ya. Dan seterusnya. Minggu depan mungkin tidak pas minggu depan ya, kabarnya minggu depan kawan-kawan rapotan ya kalau nggak salah ya, minggu depan itu ya. Iya Bapak. Ya, jadi mungkin nanti depannya lagi ya, atau bisa diagendakan hari yang lain, bisa malam atau apa gitu ya.
Jadi yang jelas nanti Bapak Ibu sudah mulai mengisi template ini, tidak harus sudah sampai bab 3 ya, tapi saya ingin bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 dulu ini, jadi latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, relevansi ya. Jadi bab 1 ini nanti silakan dicoba minggu depan, lalu kita review gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita review mungkin 3 orang atau 4 orang ya, nanti yang lain bisa menyesuaikan ya. Iya, Pak. Saya kira ini Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti saya share ke melalui PC ya, untuk mulai dicoba oleh kawan-kawan ya. Biasanya kita mulai merasakan kesulitan kalau sudah mencoba ya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Bapak sebentar sebelum diakhiri. Yang pertama pertanyaan saya itu untuk daftar pustaka, apakah ada batasan berapa tahun yang terakhir? Itu yang pertama. Terus berikutnya yang kedua, di setiap universitas untuk menentukan judul itu memang apa ya, tergantung universitasnya masing-masing. Tapi ada salah satu pernyataan universitas itu seperti ini, Bapak. Ketika misalkan kita mengangkat judul, itu kita harus fokus pada tahun pelajaran, satu tahun pelajaran. Terus berikutnya fokus pada satu kelas dan fokus pada satu semester itu. Nah, kalau menurut Bapak itu seperti apa, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ji, baik. Pertanyaannya bagus ya. Terkait referensi ya, memang disarankan untuk menggunakan referensi yang terbaru ya. Tapi bukan berarti referensi yang lama itu tidak boleh dirujuk begitu ya. Artinya gini Pak, ada kalanya dan banyak hal itu tetap harus menyertakan referensi yang terdahulu, yang bahkan kuno begitu ya, kuno. Jadi pensyaratan atau saran untuk menggunakan referensi yang terbaru itu biasanya 10 tahun terakhir yang dimaksud. Itu bukan berarti menutup atau mengunci referensi yang lama untuk bisa masuk ke situ. Jadi referensi yang lama tetap ada, tetapi lalu ditambah dengan referensi yang terbaru ya. Contoh nih misalnya ketika lalu bicara konsep apa ya misalnya, yang justru itu kita harus merujuk pada teori yang induk ya, teori yang grand ya, yang membawai itu, yang itu sudah cukup lama. Teori-teori yang setelahnya itu sebenarnya adalah turunan dari situ gitu ya. Nah yang kayak begitu itu kita nggak boleh dan nggak elok. Lalu kita hanya menyebut referensi yang terbaru 10 tahun terakhir, padahal teori yang ada di situ itu adalah turunan dari teori yang lebih dulu dan sudah lama terjadi, yang itu menjadi rujukan dari 10 tahun terakhir itu gitu ya. Jadi pensyaratan mencantumkan referensi yang terbaru itu tidak berarti mengunci kita harus merujuk referensi yang lebih tua dari itu ya. Jadi tetap ada Pak, tetap ada. Yang nggak boleh itu tua-tua semua ya. Jadi referensi tua semua, nggak ada yang terbaru, itu yang nggak boleh. Jadi yang disarankan itu ada yang terbaru dan ditambah dengan referensi yang mendahului itu juga ada gitu ya. Jadi itu bagus Pak kalau seperti itu. Yang nggak boleh itu tua semua, tua semua. Yang kedua, tentang di judul ini saya ngajak diskusi dulu ya. Perlukah nama sekolah itu muncul pada judul? Perlukah nama, ini saya pertanyaan dulu, retorika dulu ya. Nanti kembali. Perlukah nama pokok bahasan itu muncul pada judul? Perlukah sampai tahun ajaran itu juga muncul pada judul? Jawabannya ada kalanya perlu, ada kalanya tidak perlu, Pak. Bila mana nama pokok bahasan itu perlu muncul pada judul? Bila permasalahan penelitiannya memang berangkat dari pokok bahasan itu. Misalnya nih, ilmu mawaris memiliki tingkat kesulitan tersendiri, berbeda dengan pokok bahasan yang lain. Ilmu mawaris ini memerlukan bla 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 dan seterusnya. Belum banyak metode pembelajaran yang ditujukan untuk mempermudah pembelajaran ilmu. Ini bla 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 bla. Oh, berarti penelitian yang seperti ini sudah berangkat dari pokok bahasan itu, gitu ya. Sehingga
nama pokok bahasan ilmu mawaris ini ya memang harus perlu muncul di judul itu, ya, perlu muncul di judul. Tapi kalau nama pokok bahasan itu hanya sebagai contoh, ya, yang kita bahas ini adalah lebih luas, PAI gitu aja. Adapun pokok bahasan wudhu ini hanya dijadikan sebagai contoh saja dalam kasus ini. Berarti yang seperti itu, pokok bahasan wudhu tidak perlu muncul pada judul, gitu ya. Jadi nanti sesuatu yang muncul di judul itu berarti permasalahan memang muncul dari situ. Termasuk nama sekolahan, Pak. Misalnya begini, saya mau mengembangkan sebuah instrumen untuk penilaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan judulnya itu begini, pengembangan instrumen penilaian sejarah kebudayaan Islam untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Misalnya begitu. Jadi saya itu ngembangin, selama ini instrumen untuk penilaian SKI itu kan pertanyaan-pertanyaan kapan, siapa, di mana, gitu ya. Jadi yang sifatnya itu pengetahuan ya. Padahal orang belajar sejarah itu salah satunya adalah untuk bekal kehidupan. Bagaimana seseorang itu nanti bisa mengatasi permasalahan kehidupannya dengan pengetahuan sejarahnya itu, ya. Jadi nanti lalu menjadi perlu kita itu kalau bikin soal SKI, misalnya begini, andai kan Anda mengalami atau menghadapi sebuah bla 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 bla, apa yang akan kamu lakukan, ya, atau keputusan apa yang akan kamu ambil, ya. Gunakanlah wawasan atau pengetahuan sejarah yang pernah Anda pelajari, ya. Jadi kalau soalnya itu begitu, ya, maka orang belajar sejarah itu menjadi bermakna, gitu ya, bahwa apa yang dia pelajari itu memang bermanfaat untuk kehidupannya, ya. Nah, tapi instrumen yang kayak begitu, tes yang modelnya begitu, terutama untuk SKI itu belum banyak. Sehingga lalu saya mengembangkan begitu. Saya ngembangin sebuah tes, ya, atau instrumen penilaian untuk SKI, tapi orientasinya adalah untuk supaya siswa itu bisa mengatasi permasalahan kehidupannya menggunakan pengetahuan sejarahnya, gitu ya. Nah, nanti begitu saya sudah bikin, saya uji cobakan di suatu sekolah, ya. Jadi diuji cobakan di suatu sekolah, nanti efektif apa tidak, gitu ya. Nah, kalau penelitiannya seperti ini, nama sekolahnya perlu muncul pada judul apa tidak? Nama sekolahnya perlu muncul pada judul apa tidak? Saya tadi ngembangin instrumen ini untuk siapa? Sekolahannya. Instrumen untuk penilaian sejarah kebudayaan Islam yang bla bla bla, gitu kan? Instrumen ini dikembangkan untuk siapa? Untuk sekolahannya, Pak. Sekolah di mana, Bu? Sekolah di mana? Untuk umum. Untuk umum. Untuk SKI, misalnya jenjang sanawiyah, dimanapun berada. Kan begitu ya? Adapun sekolah yang saya pakai sebagai tempat uji coba tadi itu, dia hanya sebagai tempat uji coba, ya. Nama sekolah itu cukup disebut di dalam ya bab 3-nya itu sebagai di poin tempat uji coba, ya. Adapun instrumen ini diperuntukkan untuk ya pembelajaran SKI dimanapun berada, tidak hanya di sekolah itu, begitu ya. Nah, yang seperti ini nama sekolah tidak perlu muncul pada judul, ya. Tapi kalau saya penelitiannya begini, ini nanti Bapak Ibu harus bisa menjawab, oh berarti kapan perlu, kapan tidak, itu seperti itu, ya. Judulnya begini, konteks penelitiannya. Saya mau meneliti, ada sebuah sekolah ini berbeda dari sekolah yang lain, dia menerapkan sebuah model bla bla bla, ya. Program ini hanya ada di sekolah itu, dan program ini sudah berjalan setidaknya 3 tahun terakhir, ya. Belum diketahui bagaimana efektivitas program ini. Penelitian saya ini akan mengevaluasi program yang ada di sekolah itu, tuh, ya. Evaluasi program, mungkin apa gitu ya, program bla 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 di sekolah MTS Darul Falah. Jadi program ini hanya ada di sekolah itu, tuh. Dan memang penelitian ini hanya menggambarkan program yang ada di sekolah itu. Kesimpulannya hanya untuk menggambarkan yang ada di sekolah itu, ya. Nah, kalau seperti itu, berarti nama sekolahnya harus muncul pada judul itu. Nah, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi, termasuk tahun ajaran atau semester, ya. Ada kalanya perlu, ada kalanya tidak, Pak. Jadi kalau misalnya kita mengevaluasi,
program yang berlangsung tahun tertentu misalnya ya, jadi hanya di tahun tertentu, kesimpulan ini hanya untuk menggambarkan ya di tahun itu saja, berarti nama tahun itu muncul di situ, Pak. Jadi, tapi kalau tidak begitu, maka nama tahun itu atau tahun ya, tahun ajarannya itu tidak perlu muncul di situ. Jadi jawabannya bisa perlu, bisa tidak, sesuai dengan konteks penelitiannya ya. Tadi Pak siapa ya? Halo Pak. Iya, Pak Fatur Rahman ya tadi ya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dicoba. Nanti setelah dicoba kita akan lebih kaya diskusinya ya. Pasti nanti macam-macam judulnya. Bapak Ibu boleh berbeda dari isian sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan nanti Bapak Ibu juga berarti harus mengedit isian yang dulu ya, karena nanti isiannya akan terus menyambung ke kolom-kolom berikutnya. Jadi kalau ada perubahan masalah berarti kolom pernyataan masalah juga harus diedit gitu Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya? Saya kira cukup ya. Cukup Pak. Oke, barangkali ada yang harus melanjutkan menyembelih kambing atau apa gitu ya. Jadi bisa melanjutkan kembali ya. Baik, mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Nggak selfie dulu. Boleh. Asik minta selfie Pak. Oh, siap. Iya Pak. Siapa yang screenshot? Aduh, saya. Ini sampai lagi ini lebih terus jelasin ke siapa? Ya Pak. Ya? Dari kan naik motor. Udah Pak. Oke, baik.